Mari kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 15, atau mungkin lebih dari 15. Tetapi rekaman ini hanya menjangkau pasal 3 ayat 1 sampai 6. Tema iman dikembangkan di dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21, semula dengan ungkapan kelahiran baru yang dijelaskan kepada Nikodemus, disusuli ajaran yang jelas mengenai iman. Di dalam percakapan ini, paham tradisional yang dihargai oleh orang Yahudi dikontraskan dengan apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Paham dan pendapat tradisional berkata bahwa asal lahir sebagai orang Yahudi dengan orang tua yang Yahudi, ya baik. Orang yang lahir sebagai Yahudi, mereka sebagian dari umat Allah, umat pilihan Allah. Dan mereka memiliki hubungan yang khas dengan Allah. Ya, tidak mustahil hubungan itu diputus, tetapi pada umumnya jika lahir sebagai Yahudi, orang itu adalah sebagian dari umat Allah, umat pilihan Allah. Tetapi Tuhan Yesus menawarkan kelahiran baru yang diperlukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Paham tradisional bahwa kelahiran jasmani cukup salah. Dan semua orang, ya bahkan orang Yahudi, orang yang keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, memerlukan sesuatu yang baru dari Roh Allah. Konsep ini dikemukakan secara sepintas sebagai benih pikiran dalam pasal 1 ayat 13 yang berkata, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sebagai guru yang mahir, Tuhan Yesus mempergunakan sesuatu yang dipahami, kelahiran jasmani, untuk menjelaskan sesuatu yang belum dipahami, yaitu keperluan mutlak pada regenerasi dari Roh Kudus. Pasal 3 ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Nikodemus hanya muncul di dalam Injil Yohanes saja, tidak ada di Matius, Markus, dan Lukas. Di Injil Yohanes, di sini, pasal 3 ayat 1 sampai 15, pasal 7 ayat 50, dan pasal 19 ayat 39. Nama Nikodemus adalah nama yang cukup biasa, nama Yunani yang cukup biasa, tetapi nama Nikodemus juga kadang dipakai oleh orang Yahudi dengan ejaan dan ucapan Aram atau Ibrani, Nakdemon. Nikodemus adalah seorang pemimpin orang Yahudi. Itu rupanya berarti bahwa dia adalah anggota Sanhedrin. Sanhedrin terdiri dari imam besar yang sebelumnya, penetua-penetua suku-suku Israel, dan anggota penting dari keluarga imam besar. Di Sanhedrin ada orang Farisi, ada orang Saduki. Pemerintah Roma mengizinkan Sanhedrin untuk mengurus pelanggaran-pelanggaran hukum, tetapi mereka tidak diizinkan untuk menjatuhkan hukuman maut. Untuk hukuman maut harus ada izin persetujuan dari pemerintahan Roma. Ada kekecualian. Jika seorang bukan Yahudi masuk ke pelataran bait Allah lebih dalam daripada pelataran bangsa-bangsa, mereka boleh dihukum mati. Di sebuah museum ada papan diukir dalam batu, dulu dipasang di perbatasan pelataran itu. Ditulis di situ, kira-kira jika kamu orang bukan Yahudi dan kamu menginjak melewati papan ini, kamu akan dibunuh.
Nikodemus disebut guru Israel dalam ayat 10. Ya, ada kesan seperti bangsa Israel tidak memiliki guru yang lebih hebat daripada Nikodemus. Pasal 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepadanya dan berkata kepadanya, Rabi, kami tahu bahwa dari Allah engkau datang, seorang guru, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Itu terjemahan yang lebih harfiah. Nampaknya Nikodemus datang dengan rendah hati dan hati yang terbuka. Catatan Yohanes bahwa dia datang pada waktu malam, ia memberi kesan tetapi tidak membuktikan bahwa Nikodemus datang secara rahasia. Tapi jelas, dia menganggap Tuhan Yesus sebagai seorang guru diutus dari Allah. Nampaknya, rasanya, Nikodemus siap bertanya, apa yang harus ku perbuat untuk mewarisi hidup yang kekal? Seperti ditanyakan kepada Tuhan Yesus Kristus oleh cukup banyak orang. Di dalam pasal 2 ayat 23, kita sudah melihat bahwa di Yerusalem banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Apakah Yohanes menganggap Nikodemus yang memakai kata kami sebagai wakil dari mereka yang disebut di dalam pasal 2 ayat 23? Mungkin. Nampaknya juga ada unsur keironisan di dalam kata Nikodemus bahwa dari Allah engkau datang. Mungkin di mulut bibir Nikodemus, ini hanya berarti bahwa Nikodemus menganggap Tuhan Yesus sebagai rabi yang hebat, apa sampai nabi. Tetapi ini tidak jelas bagi kita. Ya, mungkin dia hanya berpikir bahwa ya Allah mengutus kamu dengan arti yang samar-samar. Tetapi sebenarnya yang tidak dipahami, yang belum dipahami oleh Nikodemus, ya sebenarnya Tuhan Yesus memang datang dari Allah. Ungkapan jika Allah tidak menyertainya bukan suatu pengakuan iman yang memuaskan. Sebenarnya ini juga dikatakan mengenai Musa di dalam Keluaran pasal 3 ayat 12 dan mengenai Yeremia di dalam Yeremia pasal 1 ayat 19. Pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali atau diperanakkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat ini perlu beberapa penjelasan. Kata yang diterjemahkan lahir di sini atau diperanakkan, ini kata genethe dari kata dasar genao. Kata genao ini jika dipakai mengenai kelakuan lelaki berarti memperanakkan, dan jika dipakai mengenai kelakuan perempuan ini berarti melahirkan. Jadi kita harus melihat di dalam konteks apa terjemahan memperanakkan atau melahirkan adalah terjemahan yang tepat. Di dalam pasal 1 ayat Yohanes pasal 1 ayat 12 rupanya ini Allah Bapa memperanakkan. Di dalam Injil Matius kata ini berarti memperanakkan. Jadi kadang kata ini berarti memperanakkan, kadang seperti Injil Yohanes pasal 16 ayat 21 berarti melahirkan. Tetapi melihat pemakaian kata ini di dalam pasal 1 ayat 13 dan juga 1 Yohanes pasal 3 ayat 19, Morris dan Brown, dua penulis buku tafsiran, merasa bahwa terjemahan yang paling akurat, paling tepat adalah memperanakkan atau diperanakkan. Tetapi ya tidak mustahil berarti melahirkan. Di dalam pasal 3,
Kata yang sama dipakai di dalam ayat 4 dua kali, ayat 5, ayat 6 dua kali, ayat 7 dan ayat 8. Kata kembali dalam ayat ini, kata Yunaninya anothen, kata kembali juga perlu penjelasan sedikit. Kadang kata anothen ini berarti ulang atau kembali, kadang berarti dari atas. Di dalam ayat 31 dari atas. Lihat juga Matius pasal 27, Markus pasal 15 ayat 38, dan di Injil Yohanes pasal 19 ayat 11 dan ayat 23, kata anothen jelas berarti dari atas. Tetapi kata anothen berarti kembali atau sekali lagi di dalam Galatia pasal 4 ayat 9. Nampaknya pemakaian kata anothen ini yang dapat berarti kembali atau juga dapat berarti dari atas merupakan satu contoh lagi mengenai ciri khas kata-kata yang bersifat ambigu yang ini merupakan ciri khas di Injil Yohanes. Tanggapan Tuhan Yesus cukup tegas dan tiba-tiba. Nikodemus belum sempat bertanya apa-apa. Dan dengan satu kalimat, Tuhan Yesus menghapus segala pemahaman Nikodemus yang dia terima sejak dia kecil. Sejak kecil dia dididik bahwa sebagai orang yang lahir sebagai Yahudi, dia tidak seperti bangsa-bangsa yang kafir karena dia lahir orang Yahudi. Pasti sebagai orang yang lahir Yahudi, dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kecuali berbuat dosa besar mungkin. Dan Tuhan Yesus menolak pola pikiran itu. Nikodemus yang lahir sebagai Yahudi, Nikodemus yang berpendidikan dan berstatus tinggi, harus diperanakan kembali. Tuhan Yesus mengajar bahwa segala kedudukan dan perbuatan baik dan ketaatan tidak cukup, tidak membawa orang supaya dapat melihat kerajaan Allah. Di dalam percakapan ini, Tuhan Yesus tidak mempergunakan kata-kata yang sopan dan halus karena dia mau mengejutkan Nikodemus dan mendorong dia supaya tidak bersandar pada kelahiran dan perbuatan sendiri. Dia mau mengejutkan Nikodemus supaya Nikodemus sadar bahwa Nikodemus juga perlu seorang juru selamat. Tema kelahiran baru atau diperanakan kembali juga disebut di dalam Titus pasal 3 ayat 5, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat 23, dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 29, pasal 3 ayat 9, pasal 4 ayat 7, dan pasal 5 ayat 1, ayat 4, dan ayat 18. Dan kata kerja yang diterjemahkan lahir atau diperanakan juga dipakai di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 13 lah saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, pasal 1 ayat 12 dan 13 merupakan benih pikiran pada ajaran ini yang dikemukakan, diceritakan lebih lebar, lebih merinci kepada Nikodemus di dalam pasal 3 ini. Tuhan Yesus mempergunakan suatu kiasan di sini. Di dalam kiasan ini diperanakan untuk kedua kali, menceritakan bagaimana menerima kehidupan kekal. Tidak cukuplah manusia merupakan anggota ras Adam, manusia juga harus menjadi anggota ras Adam kedua. Di sini Tuhan Yesus berkata, melihat kerajaan Allah. Istilah melihat di sini sejajar dan secara praktis sama dengan kata masuk ke dalam
di dalam pasal 3 ayat 5. Ayat ini dan ayat 5 sangat sejajar. Hanya di sini kata kerja melihat. Di ayat 5 kata kerja masuk. Tidak sama dengan kata mewarisi yang dipakai dalam terjemahan harfiah, dipakai di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10, dan Galatia pasal 5 ayat 21. Mungkin tidak terlihat dalam terjemahan baru, tapi ada kata mewarisi di situ. Melihat dan masuk kerajaan Allah itu membahas jadi selamat. Tetapi ada yang melihat, ada yang masuk, yang mewarisi, ada juga yang melihat dan masuk yang tidak mewarisi, tetapi itu bahasan yang lain. Pasal 3 ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapat ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya, saya rasa di sini kata genao ini layak diterjemahkan dilahirkan, karena itu memang maksud Nikodemus. Nikodemus berusaha untuk memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi tampaknya dia masih diikat oleh latar belakang dan pendidikan dan pengalaman di dalam agama Yahudi. Dia bingung, dia terkejut karena guru ini yang dia hargai berkata bahwa dia harus lahir kembali, lahir ulang. Culpeper mencatat bahwa Nikodemus salah paham dalam dua hal. Satu, Tuhan Yesus membahas mengenai Allah memperanakan, bukan Allah melahirkan. Dan dua, ini merupakan suatu kiasan mengenai suatu kenyataan rohani. Tuhan Yesus tidak membahas suatu kenyataan jasmani. Ini merupakan salah satu dari kesalahpahaman yang merupakan ciri khas di Injil Yohanes yang dibahas di dalam satu video dalam bagian pendahuluan. Di dalam kasus ini, Tuhan Yesus dan bukan Yohanes menjelaskan lebih lanjut. Pasal 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak diperanakan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengucapkan yang sama dengan kata yang berbeda sedikit. Kemudian di dalam ayat 6, 7, dan 8, dia menjelaskan lebih lanjut. Apa itu air di sini? Penafsir-penafsir yang menegaskan, yang sangat terlalu menghargai liturgi gereja, kadang berkata bahwa air di sini merujuk pada air baptisan air. Tetapi sangat sulit di sini menganggap baptisan jasmani sebagai syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Baptisan dengan air adalah suatu pekerjaan, perbuatan, dan perbuatan tidak menolong kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Juga baptisan tidak dikemukakan di dalam penjelasan Tuhan Yesus Kristus. Juga sulit memahami bagaimana Nikodemus seharusnya memahami bahwa dia harus dibaptis untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Carson, penulis buku tafsiran Carson, berpikir bahwa air dan roh merujuk pada pembaharuan rohani yang diceritakan di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25-27. Juga air keluar pada waktu manusia dilahirkan. Mungkin itulah yang dimaksudkan di sini. Kelahiran jasmani diperlukan tapi tidak cukup. Harus juga diperanakan dari atas. Kata yang diterjemahkan roh di sini dapat merujuk pada Roh Kudus atau pada roh manusia. Ingatlah bahwa di dalam Yunani yang kuno itu mereka tidak membedakan roh dengan Roh Kudus dengan roh manusia dengan huruf R besar dan R kecil. Tidak ada R besar, R kecil pada waktu Yohanes menulis. Pasal 3 ayat 6. Apa yang diperanakan atau lahir dari daging adalah daging. Dan apa yang diperanakan atau lahir dari roh
adalah roh. Jika tafsiran yang ketiga tadi benar, maka ayat ini cukup jelas. Tuhan berkata bahwa Nikodemus dan setiap orang, setiap manusia harus lahir dari perempuan dan juga dari roh Allah. Dia menegaskan bahwa daging hanya dapat melahirkan daging. Suatu pernyataan yang cukup tegas dan hampir boleh dikatakan kasar, tetapi yang rohani hanya dapat diperanakan atau dilahirkan oleh Roh Kudus. Jika seseorang merindukan supaya memiliki kehidupan Allah, supaya memasuki kerajaan Allah, dia harus diciptakan baru, diciptakan ulang sebagai ciptaan rohani. Sebagai kesimpulan, kelahiran jasmani, lahir dari orang tua Yahudi, dituntut sebagai jika mau menjadi orang Yahudi. Pada umumnya orang Yahudi berpikir bahwa keberadaan mereka sebagai orang Yahudi, lahir sebagai orang Yahudi, itu memenuhi syarat supaya mereka pasti masuk ke dalam kerajaan Mesiani yang akan datang. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa kelahiran jasmani sebagai orang Yahudi tidak cukup. Dia harus mengalami suatu karya istimewa dari Allah. Dia harus diperanakan atau dilahirkan ulang.